Terminal yang akan kita bahas ini sudah bersiap berubah. Dari terminal bus antar kota menuju depo BRT Bandung Raya. Di balik rencana modernisasi transportasi ini, ada harapan besar, tapi juga kekhawatiran warga dan pelaku usaha di sekitarnya. BRT ini solusi kemacetan atau justru memunculkan masalah baru? Kita bahas secara jernih, pelan-pelan, dan apa adanya. Yuk, gas! Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai dan wargi Jabar umumnya. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan, dimudahkan rezeki, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, ngelanjutin perjalanan kemarin, lihat-lihat situasi dan kondisi terkini PKL Cicadas yang terkena dampak proyek BRT. Nah, kita akan coba ulas lagi salah satu halte BRT yang akan terkena dampak, yaitu Terminal Cicaheum teman-teman. Dan kabarnya Terminal Cicaheum ini akan direvitalisasi menjadi halte atau terminal BRT teman-teman. Nah, gimana situasi dan kondisi terkini di Cicaheum sebelum revitalisasi ini? Kita akan coba lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, dari Jalan Ahmad Yani atau Cicadas kita menuju ke Terminal Cicaheum. Ikutin jalan-jalan seru santai, jangan skip videonya, dan kita mulai. Gas! Oke teman-teman, kita sekarang lagi berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Cicadas ya. Dan kalau di Jalan Cicadas atau Ahmad Yani ini, di seputaran Cicadas ini banyak sekali toko-toko furnitur teman-teman ya. Dan suasana kondisi jalan sekarang menuju ke Terminal Cicaheum cukup lancar ya teman-teman ya, lancar jaya. Nah ini banyak sekali kelihatan para PKL yang sudah beraktivitas teman-teman ya. Lumayan cukup ramai dengan banyaknya pedagang dan toko-toko yang sudah mulai aktif ya. Kalau lebar jalannya sih lumayan teman-teman ya, cukup lebar, sangat lebar kalau menurut kita sih. Ini bisa sampai mungkin kalau lebarnya sekitar 10 meteran lah teman-teman ya, 10 atau 15 meter lah. Dengan kondisi trotoar juga lumayan tertata gitu teman-teman ya. Nah kalau ke sini itu nanti bisa ke Cikutra teman-teman ya, ke Jalan Cikutra. Nah, lumayan lama di sini. Waduh, tuh para PKL. Nah, kalau ke sana juga bisa ke Antapani teman-teman ya, ke Jalan Sulaksana itu ke kanan, belok kanan itu bisa ke Antapani teman-teman. Lewat ke situ ya. Dan kita lanjut menuju ke Terminal Cicaheum yang akan direvitalisasi menjadi halte BRT teman-teman, halte Bandung Rapid Transportation. Waduh, kalau namanya sih keren teman-teman ya. Dan katanya BRT ini mempunyai panjang ruas sekitar 21 km, terbentang dari Padalarang sampai ke Jatinangor teman-teman.
kemudian Dago dan Lewi Panjang. Dan menurut informasi katanya sih menelan anggaran sekitar 1,3 triliun teman-teman. Wow, ini sih anggaran bukan kaleng-kaleng ya kalau udah triliunan kayak gitu teman-teman ya. Kemudian berapa sih titik simpul halte untuk BRT ini? Nah, menurut informasi yang beredar katanya sekitar 34 halte BRT teman-teman ya. Nah, ini kita sudah memasuki area dari Terminal Cicaheum teman-teman ya. Dan Terminal Cicaheum ini salah satu terminal yang punya keberangkatan itu ke luar kota, khususnya ke area timur teman-teman ya, kayak Cirebon gitu, Sumedang, Cicalengka, ya pokoknya Garut, pokoknya daerah-daerah timur ke sana lah teman-teman. Nah, ini kita sedang berada di area Terminal Cicaheum. Cukup lumayan terik teman-teman ya, panas, dan sudah terlihat itu banyak bus-bus, ada Transmetro Bandung tuh, dan kelihatannya itu Terminal Cicaheum. Woi, mantap. Terminal Cicaheum sudah terlihat teman-teman. Kita belok kanan ya. Kita coba belok kanan. Boleh kan ya? Kita belok kanan, dan di sini kelihatan banyak sekali PKL teman-teman ya. Wah, kalau di sini sih emang udah kelihatan sekali birunya kayak Persib Bandung teman-teman ya. Wah, ini sih hampir sama pasarnya dengan pasar yang di Cicadas teman-teman ya. Kalau kelihatannya sih seperti itu nih. Dan kita sekarang sedang berada di Terminal Cicaheum teman-teman. Kita lihat-lihat dulu sekelilingnya di terminal yang nanti akan terkena imbas proyek Bandung Rapid Transport atau BRT teman-teman ya. Wah, seperti ini nih teman-teman. Dan sekarang kita lagi berada di Jalan Antapani Lama teman-teman ya. Kalau kesini sih jalannya kecil ya, nggak terlalu besar lah gitu, nggak terlalu lebar, dan terlihat memang volume kendaraan cukup padat kalau di sini ya. Oke, sampai sini kita coba balik lagi teman-teman. Kita lihat kondisi terkini dari Terminal Cicaheum ini teman-teman. Nah, ini kita kembali muter ya. Kita coba dulu nih, boleh nggak? Ke sini ya. Sepertinya sih boleh teman-teman ya, kayaknya sih. Nah, seperti ini nih kondisinya nih. Kondisi dari Terminal Cicaheum Bandung yang akan terkena revitalisasi terminal teman-teman ya. Oke, kita coba masuk. Ini halte point atau tempat pemberhentiannya ya teman-teman. Dan di sini kelihatan ya para PKL. Kemudian ini juga jadi tempat parkir atau mungkin jadi tempat penjemputan gitu. Tapi sepertinya ini tempat parkir nih teman-teman ya. Oke. Ada fasilitas WC umum berbayar juga mungkin ya. Kemudian ini nih kita masuk ke samping pinggir dari Terminal Cicaheum teman-teman. Seperti ini kondisinya. Dan di sana ada jembatan penyeberangan orang atau JPO. Dan apakah masih diperbolehkan? Oke, kita parkir dulu nih teman-teman ya. Gas.
Nah ini teman-teman, situasi dan kondisi terkini dari Terminal Cicaheum yang katanya sih dari pelaku atau warga di sini belum sampai informasinya ya. Nah kita nggak tahu tuh apakah memang sudah sampai informasinya atau belum. Tapi yang pasti sih memang belum ini ya, katanya sih belum dapat info tentang isu pembongkaran ini teman-teman ya. Jadi baru sebatas isu gitu, belum sampai ke tahap realisasi. Tapi itu sih hanya pendapat dari warga yang mungkin belum dapat informasinya, atau memang apakah informasi ini valid ya, kita belum tahu sih. Nah ini nih seperti ini ya kondisinya, kondisi dari Terminal Cicaheum teman-teman ya. Wah mantap ini loh. Ini para PKL masih beraktivitas seperti biasa teman-teman ya. Nah ini Damri, New Damri ya. Ini kemana nih? Jurusannya Bandung Indramayu teman-teman. Wah mau ke Indramayu. Kemudian ada Elf nih. Kayaknya ini ke mana, ke Garut ini biasanya ya kalau kayak gini ya. Oh mantap Dan kalau misalnya dilihat sih kalau PKL-nya udah tertata rapih ya, cukup bersih juga. Kemudian kelihatan juga ini bisnya sih, kalau ini biasanya kalau terminal-terminal lain gitu ya suka agak bau-bau gitu. Kalau di sini sih enggak teman-teman, lumayan rapih lah gitu ya, tertata lumayan gitu. Nah ini kita coba lihat ya ini. Dan ini nih Dan ini nih teman-teman ya, kami warga Terminal Cicaheum menolak keras Terminal Cicaheum dipindahkan teman-teman. Wah ini udah kelihatan nih teman-teman ya. Jadi si bapak itu mungkin belum dapat infonya kali ya. Nah sekarang kita coba lihat jembatannya teman-teman ya. Mungkin kelihatan dari atas bisa lebih jelas. Nih guys, kalian yang sering lewat atau naik bus dari Terminal Cicaheum, Bandung, perhatian. Ada kabar gede nih yang bakal ngubah total wajah terminal legendaris ini. Bukan cuma renovasi biasa, tapi dia bakal naik level jadi player kunci di transportasi Bandung Raya. Penasaran? Yuk kita bahas.
Buat kalian, Terminal Cicahem itu terkenal sebagai terminal apa sih? Iya betul, selama ini Cicahem dikenal sebagai terminal besar untuk bus-bus antar kota, AKAP dan AKDP. Tapi guys, rencananya fungsi itu bakal pindah rumah. Bus-bus jarak jauh itu nantinya akan dialihkan ke terminal Lewi Panjang, biar lebih tertata. Lalu Cicahemnya nganggur. Wah enggak dong, malah perannya jadi lebih keren dan strategis banget. Dia bakal diubah jadi... Iya, terminal ini bakal jadi rumahnya armada bus BRT, termasuk kemungkinan buat bus listrik di masa depan. Jadi bayangin, tempat ini bakal jadi pusat kendali dan parkir utama bus-bus BRT yang bakal mangkal di kota kita. Menurut kalian, fasilitas apa yang wajib ada di depo bus masa kini? Nah, rencananya fasilitasnya juga nggak kaleng-kaleng guys. Nggak cuma jadi tempat parkir bus doang. Bakal dilengkapi sama SPKLU alias Stasiun Pengisian Listrik Umum buat dukung rencana bus listrik. Dan yang paling exciting, dia akan dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Apa tuh? Intinya, kawasan sekitar terminal bakal dibikin terpadu banget. Jadi gampang buat pindah dari bus BRT ke moda transportasi lain. Plus ada area komersial buat nongkrong atau belanja. One stop solution lah pokoknya. Dan yang gak kalah penting, Terminal Cicahem ini bakal jadi titik sentral dalam jaringan koridor BRT. Bakal jadi titik perbentian atau bahkan titik awal beberapa rute BRT. Jadi, dari sini kalian bisa mengakses berbagai tujuan di Bandung Raya dengan lebih terintegrasi dan mudah. Kalian pasti penasaran nih, buat mentransformasi Terminal Cicahem jadi pusat BRT yang super modern itu, butuh biaya berapa sih? Apa dampaknya buat masyarakat sekitar? Nah, di video kali ini, kita bahas behind the scenes-nya, anggaran dan kompensasi proyek BRT Bandung Raya. Pertama, yang pasti bikin kaget, total anggaran buat bangun seluruh infrastruktur BRT Bandung Raya diproyeksikan mencapai 1,3 triliun rupiah. Angka ini nggak main-main guys, ini buat membiayai semuanya, mulai dari pembangunan koridor-koridor jalur khusus bus, halte-halte yang modern, sampai infrastruktur pendukung lainnya. Jadi, ini investasi besar untuk transportasi publik jangka panjang kita. Nah, terus untuk depo BRT di Cicahem sendiri gimana? Proyek spesifik untuk depo ini, dan juga di Lewi Panjang, kabarnya sudah masuk tahap lelang kontraktor di awal 2026 ini. Artinya, sebentar lagi tahap realisasi pembangunan fisik bakal dimulai. Menurut kalian, dengan anggaran sebesar itu, fasilitas apa yang paling penting diprioritaskan di depo BRT? Walaupun rincian angka pastinya untuk masing-masing depo belum dipublikasiin detail, biasanya biaya pembangunannya sudah masuk dalam paket anggaran besar tadi. Jadi, Cicahem sebagai depo utama pasti dapat porsi yang signifikan. Tapi guys, proyek sebesar ini pasti ada dampaknya, terutama buat warga yang sebelumnya menggantungkan hidupnya di terminal, seperti para juru parkir dan penyewa kios. Nah, pemerintah Kota Bandung sudah memikirkan ini. Mereka mengalokasikan dana kompensasi senilai 4,5 miliar rupiah khusus untuk membantu para pekerja dan pedagang yang terdampak ini. Tujuannya jelas, untuk memastikan transisi ini berjalan lebih adil dan gak meninggalkan masyarakat yang terdampak. Jadi, rangkumannya, investasi besar 1,3 triliun untuk masa depan transportasi Bandung. Depo Cicahem sudah pada tahap lelang, berarti realisasi makin dekat. Ada perhatian ke dampak sosial lewat kompensasi 4,5 miliar. Buat kalian yang penasaran sama timeline-nya, simak baik-baik timeline perkiraannya nih guys. Pertama, soal waktu mulai bangun fisiknya. Nah, menurut rencana yang beredar, tahap konstruksi fisik untuk BRT Bandung Raya dan termasuk penataan depo di Cicahem ini diperkirakan baru benar-benar dimulai sekitar awal 2026. Jadi, masih ada waktu sekitar setahun lagi buat persiapan yang matang. Tapi, sebelum masuk ke tahap gebuk palu dan pasang besi itu, ada tahap transisi atau peralihan fungsi dulu nih. Terminal Cicahem kemungkinan besar sudah mulai beralih fungsi dari terminal antar kota, AKAP atau AKDP, menjadi depo dan fasilitas BRT mulai 2025-2026. Jadi, pelan-pelan, bus-bus jarak jauh akan pindah ke Lewi Panjang, dan Cicahem mulai disiapkan untuk menerima kedatangan bus-bus BRT. Kira-kira,
kendala atau tantangan apa yang paling besar dalam proses alih fungsi terminal selama 2025-2026 ini? Nah, pertanyaan yang paling ditunggu, kapan kita bisa naik BRT-nya? Untuk target operasional penuh sistem BRT-nya, mulai dari depo, koridor, sampai halte berfungsi semua, diproyeksikan sekitar tahun 2026-2027. Tapi, ini masih target ya guys, waktu pastinya masih bisa berubah karena masih dalam proses kajian mendalam dan tentunya sosialisasi ke masyarakat. Jadi intinya timeline-nya kira-kira seperti ini. 2025-2026 masa transisi, Cicahem mulai dialihfungsikan. Awal 2026 konstruksi fisik diperkirakan mulai. 2026-2027 target operasional penuh sistem BRT. Jadi, kita perlu bersabar dan mengikuti perkembangannya. Proyek sebesar ini butuh koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Yang jelas, perubahan sudah di depan mata. Guys, di balik rencana megah dan futuristik BRT Bandung Raya, ada cerita lain yang gak kalah penting untuk kita dengar. Dampaknya bagi warga dan pelaku usaha yang selama ini hidupnya bergantung pada terminal Cicahem. Di video ini, kita akan bahas sisi manusia dari proyek besar ini. Bukan buat nyalahin, tapi buat kita semua paham tantangannya. Pertama dan paling krusial, ancaman kehilangan mata pencaharian. Bayangin, buat para pedagang, juru parkir, pekerja PO Bus, sampai pemilik warung kecil di sekitar terminal, ini bukan cuma soal pindah lokasi, ini soal sandaran hidup mereka. Ratusan kepala keluarga khawatir pendapatannya hilang karena bus antar kota, sumber pelanggan utama mereka, akan pindah semua ke Lewi Panjang. Wajar banget kalau muncul penolakan, karena yang dipertaruhkan adalah nasib sehari-hari. Kedua, perubahan arus transportasi yang berdampak ke ekonomi. Semua bus akap AKDP pindah, berarti volume penumpang yang biasanya ramai di Cicahem bakal menyusut drastis. Otomatis, omset para pedagang di sekitar terminal juga terancam ikut turun. Dampaknya itu real banget ke kantong mereka. Ketiga, resiko hilangnya akses dan ruang. Pembangunan jalur khusus BRT di koridor-koridor utama pasti akan mengambil ruang, yang berpotensi mengurangi lahan parkir kendaraan umum atau pribadi dan ruang untuk PKL di pinggir jalan. Ini lagi-lagi soal ruang hidup dan ruang usaha yang berubah. Keempat, masalah komunikasi. Banyak dari warga dan pelaku usaha yang merasa sosialisasi proyek ini belum maksimal. Kekhawatiran mereka seringkali belum terjawab dengan jelas dan formal. Ketika informasi kurang, yang tumbuh adalah ketakutan dan penolakan. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Menurut kalian, langkah konkret apa yang bisa diambil pemerintah atau pihak terkait untuk memitigasi dampak-dampak sosial ini? Apa kompensasi uang saja cukup? Ini nggak cuma soal membangun infrastruktur, guys. Ini juga soal membangun keadilan transisi. Bagaimana caranya proyek ini jalan, tapi dampak negatifnya bisa diminimalisir? Jadi proyek BRT ini punya dua sisi. Sisi kemajuan transportasi dan sisi tantangan sosial yang berat. Keberhasilannya nggak hanya diukur dari busnya jalan atau tidak, tapi juga dari seberapa baik dampak sosial ini dikelola. Nah, kali ini kita bahas solusi-solusinya. Karena membangun kota yang maju itu harus berjalan beriringan dengan membangun keadilan sosial. Gimana caranya proyek ini jalan tapi dampak negatifnya bisa diminimalisir? Simak ide-ide berikut ini. Solusi 1. Kompensasi dan bantuan transisi yang nyata dan berkelanjutan. Kompensasi uang itu penting, tapi nggak cuma cukup sekali. Perlu ada paket bantuan lanjutan buat pedagang, juru parkir, dan pekerja. Yang lebih penting lagi, pelatihan kerja atau program relokasi pekerjaan. Jadi mereka nggak cuma dikasih ikan, tapi juga diajari memancing di kolam yang baru. Solusi 2. Fasilitasi relokasi usaha yang strategis. Jangan biarkan pedagang kehilangan pelanggan. Pemerintah bisa menyediakan sentra PKL atau area usaha baru yang strategis di sekitar halte BRT atau kawasan TOD. Jadi ketika penumpang BRT ramai, pedagang justru dapat pasar baru yang lebih teratur dan potensial. Solusi 3. Integrasikan, jangan pinggirkan supir dan angkot. Angkot dan transportasi feeder itu tulang punggung konektivitas. Mereka harus dijadikan bagian dari sistem BRT, bukan dikeluarkan. Misal, angkot difungsikan sebagai penghubung dari permukiman ke halte BRT utama. Ini bisa menjaga mata pencaharian supir dan sekaligus membuat sistem transportasi lebih terintegrasi. Solusi 4. Sosialisasi yang jelas dan dialog yang berkelanjutan. Kuncinya adalah komunikasi dua arah. Pertemuan berkala antara pemerintah dan komunitas terdampak itu wajib. Bukan cuma sosialisasi satu arah, tapi benar-benar dengar keluhan, jelaskan timeline dengan transparan dan libatkan mereka dalam mencari solusi. Hilangkan kesan proyek turun dari atas. Solusi 5. Dukungan khusus untuk UMKM lokal.
ketika kawasan TOD dibangun, jangan sampai hanya didominasi merek besar. Berikan akses modal mikro, insentif pajak, atau kemudahan agar usaha lokal dan pedagang kecil bisa tetap memiliki tempat di sekitar depo dan halte BRT. Bisa juga dengan kerjasama khusus dengan pengelola BRT untuk menyediakan spot bagi produk lokal. Dari semua solusi ini, mana yang menurut kalian paling krusial dan harus diprioritaskan? Atau ada ide lain? Intinya, transformasi seperti ini nggak boleh jadi zero-sum game, di mana satu pihak maju, pihak lain jatuh. Harus ada strategi win-win solution. Dengan pendekatan yang manusiawi dan inklusif, proyek BRT bisa menjadi momentum bukan cuma untuk kemajuan infrastruktur, tapi juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Menurut kalian, apakah solusi-solusi ini realistis untuk diimplementasikan? Atau pernah lihat contoh sukses serupa di kota lain? Yuk berbagi pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi kita bisa jadi masukan berharga. Jika kalian setuju bahwa pembangunan harus inklusif, like video ini sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang peduli dengan isu sosial dan pembangunan kota. Karena kota yang maju bukan hanya yang cepat jalannya, tapi yang memastikan warganya ikut sampai ke tujuan. Ini bukan akhir dari cerita Terminal Cicahem, tapi awal dari ujian besar. Bisakah Bandung Raya membangun masa depan tanpa meninggalkan siapapun? Kita akan terus pantau, kita akan terus suarakan, sampai perubahan benar-benar terasa adil untuk semua. Terima kasih sudah menonton video jalan-jalan seru sampai akhir. Kalau menurut teman-teman isu ini penting, jangan lupa like, komentar, dan share supaya makin banyak yang ikut peduli. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum